Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini kita punya cerita unik dan menarik banget. Seorang wanita bule cantik mencoba ritual mandi kembang yang dipercaya bisa mendatangkan jodoh. Wah, kira-kira berhasil nggak ya? Apakah setelah ritual ini dia langsung ketemu pasangan impiannya? Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel ini, dan tulis di kolom komentar kamu nonton dari kota mana. Kalau sudah siap, yuk langsung saja kita saksikan videonya. Welcome to Monteza Channel. Namanya Bronte, wanita Australia berusia 35 tahun yang tinggal di sebuah rumah nyaman di pinggiran kota Melbourne. Hidupnya bisa dibilang mapan, ia bekerja sebagai manajer kreatif di sebuah perusahaan desain, punya mobil sendiri, rumah sendiri, dan tabungan yang cukup. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang masih terasa kosong dalam hidupnya, cinta. Sudah bertahun-tahun Bronte hidup sendiri, beberapa kali menjalin hubungan, tapi semuanya berakhir sebelum sempat menjadi serius. Entah karena tidak cocok, tidak sejalan, atau memang belum waktunya, ia pun mulai lelah dengan dunia kencan yang terasa membosankan dan penuh kepalsuan. Di rumahnya, Bronte dibantu oleh seorang asisten rumah tangga bernama Sumanto, seorang pria asal Indonesia berusia 30 tahun. Sudah hampir 2 tahun Sumanto bekerja padanya, ia adalah sosok yang sederhana, sopan, pekerja keras, dan selalu tahu cara menjaga jarak tanpa kehilangan rasa hormat. Bronte sangat mempercayainya, bahkan merasa rumahnya lebih hangat sejak kehadiran pria itu. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat dan udara terasa hangat, Bronte duduk di dapur sambil menikmati teh. Ia terlihat melamun. Sumanto yang sedang mencuci buah, melihat wajah majikannya tampak murung. Dengan hati-hati, ia bertanya, "Maaf, Bu Bronte, Ibu kelihatan capek. Ada yang Ibu pikirkan?" Bronte tersenyum kecil, lalu menghela napas pelan. "Entahlah, Sumanto, kadang aku berpikir, mungkin aku memang ditakdirkan untuk hidup sendiri." Sumanto tidak langsung menjawab, ia hanya tersenyum simpul, lalu berkata, "Kalau di kampung saya, Bu, orang-orang percaya ada cara untuk membuka aura agar lebih mudah ketemu jodoh." Bronte menaikkan alisnya, penasaran, "Maksud kamu, semacam ritual gitu?" Sumanto mengangguk pelan, "Namanya mandi kembang, Bu. Dulu di kampung saya, orang-orang yang susah jodoh biasanya melakukan ritual itu, katanya bisa membantu membuka hati dan menarik energi baik, termasuk jodoh." Bronte tertawa kecil, bukan mengejek, tapi lebih karena terkejut. "Itu tradisi di Indonesia, ya?" "Iya, Bu, tapi ya, semua tergantung niat dan keyakinan juga. Yang penting ikhlas," jawab Sumanto sambil tersenyum. Bronte terdiam sejenak, ada sesuatu dalam dirinya yang tergerak. Ia sudah mencoba berbagai cara aplikasi kencan, dikenalkan teman, bahkan ikut kelas yoga tapi hasilnya tetap nihil. Mandi kembang, kenapa tidak? Dengan tatapan penasaran, Bronte berkata, "Kalau aku mau coba, kamu bisa bantu aku, Sumanto?" Sumanto tampak kaget, tapi ia segera mengangguk dengan sopan. "Kalau Ibu serius, saya bantu sebisa saya." Hari itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah Bronte duga sebelumnya. Ia tidak tahu bahwa percakapan ringan itu akan mengubah jalan hidupnya, secara perlahan, namun pasti. Keesokan paginya, udara Melbourne terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti halaman belakang rumah Bronte, dan embun masih menempel di kaca jendela dapur. Tapi di dalam rumah, suasananya justru berbeda. Ada kegembiraan kecil yang tidak biasa, perasaan antusias bercampur rasa ingin tahu. Bronte bangun lebih pagi dari biasanya. Ia terlihat lebih bersemangat, seperti anak kecil yang menantikan kejutan. Meskipun di dalam hatinya masih sedikit ragu, tapi ada dorongan kuat untuk mencoba. Mungkin bukan soal percaya atau tidak percaya, tapi lebih karena ia ingin sesuatu yang berbeda, sesuatu yang terasa lebih hidup dibanding rutinitas modern yang membosankan. Sumanto sudah mulai mempersiapkan semuanya sejak subuh. Ia pergi ke pasar Asia di kota untuk mencari bunga-bunga segar mawar merah, melati, kenanga, dan kamboja. Semua ia pilih dengan teliti, sambil mengingat-ingat seperti apa ritual yang pernah dilakukan ibunya dulu di kampung. Ia juga membawa satu mangkuk besar dari dapur, yang nanti akan digunakan untuk air rendaman bunga. Di sudut kamar mandi, ia menyalakan lilin aromaterapi agar suasananya terasa lebih tenang dan hikmat.
Sore harinya, Bu Andi datang menghampiri Sumanto dengan mengenakan jubah mandi putih. Wajahnya agak canggung, tapi tetap tersenyum. Ini pertama kalinya aku ikut ritual seperti ini, katanya sambil tertawa kecil. Sumanto tersenyum menenangkan. Tidak apa-apa, Bu, lakukan saja dengan niat baik. Yang penting hatinya tenang. Dengan lembut, Sumanto menjelaskan langkah demi langkah. Ia menuangkan air hangat ke dalam baskom besar, menaburkan kelopak bunga satu persatu, lalu menambahkan setetes minyak wangi dari cendana. Di kampung saya, air ini disebut air bunga 7 rupa, tapi karena di sini bunga agak susah, kita pakai yang tersedia saja, tidak mengurangi niatnya, Bu. Banti duduk di samping baskom itu, lilin menyala lembut, dan suara alam dari speaker kecil menambah suasana hening. Sumanto berdiri agak menjauh, menjaga privasi, sambil tetap membimbing dari belakang. Sekarang, siramkan air ini perlahan ke tubuh ibu, sambil dalam hati memohon agar dibukakan jalan untuk bertemu jodoh yang baik. Banti menutup mata, ia mencelupkan tangan ke dalam air, lalu menyiramkannya ke pundak. Air itu terasa hangat, menenangkan, dan harum. Perlahan, rasa canggungnya hilang. Ia mulai tenggelam dalam momen itu dalam suara air, harum bunga, dan doa-doa diam yang ia ucapkan sendiri. Tak ada mantra aneh, tak ada suara-suara gaib. Hanya seorang wanita yang sedang membuka hatinya, dan seorang pria sederhana yang berdiri di sudut ruangan, diam-diam memperhatikannya dengan penuh rasa hormat. Setelah ritual selesai, Banti menatap Sumanto dan tersenyum. Terima kasih, aku merasa lebih ringan, katanya. Sumanto hanya mengangguk, senang melihat ekspresi tenang di wajah majikannya. Malam itu, Banti tidur lebih cepat. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bermimpi indah, tentang taman yang penuh bunga, dan seorang pria yang belum pernah ia kenal sebelumnya, tapi terasa begitu dekat. Ia tidak tahu apakah itu pertanda, tapi hatinya merasa hangat. Dan Sumanto, hanya bisa duduk sendiri di dapur, menatap lilin yang belum padam. Dalam diam, ia juga berdoa bukan agar Banti mendapatkan jodoh, tapi agar ia punya keberanian, jika suatu hari nanti, ia benar-benar harus jujur soal isi hatinya. Hari-hari berlalu sejak Banti melakukan mandi kembang. Awalnya, ada semacam semangat baru dalam dirinya seolah ritual itu membuka harapan, memberi energi positif yang selama ini hilang. Ia mulai lebih terbuka, lebih percaya diri. Bahkan, ia kembali aktif di dunia sosial, mencoba mengenal orang-orang baru. Beberapa pria sempat datang dan pergi, ada yang sopan dan menarik, ada pula yang hanya bermain-main. Banti mencoba tetap bersabar, mencoba melihat segala kemungkinan, namun, semakin lama, perasaan optimis itu mulai memudar. Setiap pertemuan yang berakhir dengan kekecewaan perlahan menumpuk menjadi kelelahan batin. 3 bulan telah berlalu, tidak ada tanda-tanda jodoh yang dinanti, tidak ada sosok yang benar-benar nyambung, tidak ada yang membuat hatinya yakin. Ia mulai bertanya-tanya, apa dirinya terlalu pilih-pilih, atau mungkin, mandi kembang itu memang hanya tradisi lama yang tak punya pengaruh apa-apa. Sore itu, langit mendung menggantung rendah di atas kota Melbourne. Banti duduk di sofa ruang tamu, menatap jendela dengan ekspresi kosong. Secangkir teh dingin di tangannya tak lagi disentuh. Sumanto datang membawa lipatan cucian bersih, lalu meletakkannya di meja. Ia melihat wajah majikannya yang murung, dan tahu ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Banti menoleh, lalu berkata tanpa basa-basi, "Sumanto, kamu ingat waktu kamu ajak aku mandi kembang?" Sumanto mengangguk pelan. "Iya, Bu, saya ingat." Banti tersenyum miris. "Kurasa, itu tidak berhasil, tidak ada yang berubah. Aku tetap sendiri, rasanya, malah makin capek." Sumanto menunduk, ia tidak membantah, tidak juga membelah. Ia hanya menjawab dengan suara pelan. "Maafkan saya, Bu, saya hanya ingin membantu. Di kampung saya, banyak yang percaya. Tapi mungkin di sini memang berbeda." Banti menatap Sumanto sejenak, ada keheningan yang menggantung di antara mereka. "Aku tahu kamu berniat baik, Sumanto. Aku nggak menyalahkan kamu," katanya pelan. Sumanto tersenyum kecil, tapi dalam hatinya ada perasaan campur aduk. Ia merasa bersalah karena telah memberi harapan, meski niatnya tulus. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu yang semakin sulit ia tahan, rasa yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Banti berdiri, berjalan ke arah jendela, lalu berkata lirih, "Aku cuma capek berharap. Kadang aku pikir, mungkin aku memang bukan orang yang ditakdirkan untuk punya pasangan."
Sumanto ingin berkata sesuatu, tapi ia hanya diam, tak berani, tak ingin menyakiti, tapi juga tak sanggup terus memendam. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, Sumanto duduk sendiri di belakang rumah. Ia menatap langit gelap tanpa bintang, sambil menghela napas panjang. Ia tahu, jika Bounty benar-benar tak menemukan jodoh, mungkin sudah saatnya ia melakukan sesuatu yang selama ini hanya ia simpan di hati. Namun, apa mungkin seorang TKI dari kampung kecil di Jawa mencintai wanita Australia yang modern dan cerdas? Ia tahu jawabannya tak mudah, tapi ia juga tahu diam selamanya bukan pilihan. Beberapa hari telah berlalu sejak Bounty menyampaikan rasa kecewanya tentang ritual mandi kembang yang tak membawa hasil. Sejak saat itu, suasana di rumah terasa sedikit berbeda. Bukan dingin atau bermusuhan, tapi lebih sunyi, seperti ada sesuatu yang belum selesai di antara mereka. Sumanto tetap bekerja seperti biasa, membersihkan rumah, mencuci pakaian, menyiapkan makan malam, tapi matanya sering mencuri pandang ke arah Bounty, seolah ingin bicara, tapi selalu gagal menemukan waktu yang tepat. Di sisi lain, Bounty juga bisa merasakan ada sesuatu yang berubah dari Sumanto. Pria itu kini lebih diam, lebih hati-hati dalam setiap gerak, dan itu membuatnya bertanya-tanya apakah ia telah menyakiti hati orang yang selama ini paling tulus membantunya. Sampai akhirnya, di suatu sore yang sepi, ketika langit Melbourne mulai berwarna jingga dan suara burung-burung terdengar dari kejauhan, Sumanto berdiri di ambang pintu ruang tamu dengan wajah ragu. Bounty duduk sendirian membaca buku. Ia menoleh, lalu tersenyum kecil. "Ada apa, Sumanto?" tanyanya. Sumanto menarik napas dalam, tangannya sedikit gemetar, tapi matanya berusaha menatap lurus. "Bu Bounty, saya mau bicara sedikit, kalau ibu tidak keberatan." Bounty menutup bukunya, memberikan perhatian penuh. "Silakan, duduk saja." Sumanto duduk perlahan di ujung sofa, menjaga jarak. Suasana hening beberapa detik, sebelum akhirnya ia mulai bicara. "Saya sudah lama ingin menyampaikan ini, Bu. Tapi saya tahu tempat saya di mana. Saya ini cuma orang biasa, cuma pekerja dari kampung." Bounty menatapnya dengan lembut, tidak menyela. "Saya tahu ibu mungkin tidak akan percaya, atau mungkin akan merasa tidak nyaman. Tapi saya harus jujur, karena kalau tidak, saya terus merasa sesak." Sumanto menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya. Saya menyukai ibu, Bu Bounty. Bukan karena ibu cantik atau karena saya kerja di sini. Tapi karena ibu itu baik, sabar, dan selama ini, saya lihat ibu berjuang sendiri, dan entah kenapa, saya selalu ingin ada di samping ibu. Bounty terdiam, tidak marah, tidak tersinggung, tapi jelas, terkejut. "Sumanto," ia mulai bicara pelan, memilih kata dengan hati-hati. "Aku tidak menyangka kamu menyimpan perasaan seperti itu." Sumanto buru-buru menjawab. "Saya tidak minta apa-apa, Bu. Saya cuma ingin ibu tahu. Saya tahu siapa saya. Saya bukan orang kota, bukan orang yang layak untuk ibu. Kalau ibu tidak nyaman, saya siap mundur. Saya tidak akan ganggu." Bounty menatap Sumanto lama, ada campuran emosi di wajahnya, terharu, bingung, dan juga hati-hati. Ia menarik napas pelan, lalu berkata, "Sumanto, aku menghargai kejujuran kamu. Tapi saat ini, aku belum bisa melihat kamu lebih dari teman, mungkin karena aku belum pernah berpikir ke arah sana. Aku butuh waktu, aku harap kamu mengerti." Sumanto mengangguk pelan. "Saya mengerti, Bu, terima kasih sudah dengarkan." Lalu ia berdiri, membungkuk sopan, dan pergi meninggalkan ruangan dengan langkah tenang. Tapi di balik ketenangannya, hatinya penuh dengan rasa sakit, dan sekaligus lega. Setidaknya, ia sudah jujur. Dan Bounty duduk diam di ruang tamu, menatap kosong ke jendela. Hatinya masih berdebar, bukan karena cinta, tapi karena kejujuran seorang pria sederhana, yang selama ini ada di dekatnya, tanpa pernah ia sadari benar-benar berarti. Sejak hari itu, rumah kembali sunyi, bukan karena kata-kata, tapi karena pikiran yang sibuk dalam diam. Sumanto tetap bekerja seperti biasa, seolah tak pernah ada pengakuan cinta. Ia menyapu, mencuci, memasak, semua dengan ketelitian yang sama. Ia tidak menghindar, tidak mengubah sikap, tetap sopan, tetap menjaga jarak, tapi juga tetap peduli. Bounty menyadari itu. Ia menyadari betapa tidak mudahnya bagi seorang pria seperti Sumanto, pekerja migran dari negara jauh,
hidup sendiri di negeri asing, lalu memberanikan diri mengungkapkan perasaan kepada seorang wanita seperti dirinya. Betapa besar keberanian yang dibutuhkan, betapa dalam rasa hormat yang tersembunyi di balik setiap tindakan kecilnya. Setiap hari, Bounty mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya tak ia sadari. Bagaimana Sumanto selalu menyeduhkan teh kesukaannya setiap sore, tanpa pernah diminta. Bagaimana ia menaruh perhatian pada hal-hal kecil seperti menyalakan penghangat saat cuaca dingin, atau meninggalkan catatan kecil di dapur ketika stok makanan mulai menipis. Bounty juga mulai mengingat masa-masa sulit dalam hidupnya. Saat ia sakit, Sumanto yang membelikan obat dan memasakkan sup hangat. Saat ia pulang kerja dengan wajah lelah, Sumanto menyambutnya dengan diam tapi penuh pengertian. Tak banyak kata, tapi selalu ada, selalu hadir. Dan entah sejak kapan, Bounty mulai merindukan kehadiran Sumanto lebih dari biasanya. Ia menunggu suara langkah kakinya di pagi hari, menanti obrolan ringan saat sore, dan merasa hampa ketika rumah hanya diisi oleh kesunyian. Suatu malam, Bounty duduk di ruang tamu, sendiri. Ia menatap bingkai foto-foto lamanya yang terpajang di rak foto masa muda, teman-teman, mantan kekasih. Lalu ia sadar, tak satu pun dari mereka yang benar-benar membuatnya merasa dilihat seperti Sumanto melihatnya. Bukan dengan tatapan mengagumi, tapi dengan perhatian yang tidak meminta balasan. Sumanto tidak pernah mencoba memikatnya dengan rayuan, tidak pernah berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya. Ia hanya hadir, dan menjadi diri sendiri. Bounty tersenyum kecil, sebuah senyum yang baru kali ini muncul. Sejak berbulan-bulan ia merasa putus asa soal cinta. Malam itu, sebelum tidur, Bounty berdiri di depan cermin. Ia menatap bayangannya sendiri, lalu bertanya dalam hati, apa aku terlalu sibuk mencari cinta di luar, sampai lupa bahwa yang benar-benar tulus, mungkin sudah ada di sampingku selama ini? Ia tidak menemukan jawaban malam itu. Tapi untuk pertama kalinya, ia berharap besok pagi, saat membuka mata, ia masih melihat Sumanto di rumahnya, bukan lagi sebagai pekerja, tapi sebagai seseorang yang mungkin pantas diberi kesempatan. Beberapa hari setelah malam itu, suasana di rumah Bounty terasa berbeda. Ada kehangatan yang mulai tumbuh di antara dua sosok yang selama ini hanya hidup berdampingan dalam peran yang berbeda. Bounty merasa perlu berbicara dari hati ke hati. Ia tahu, kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Hari itu, setelah makan malam, Bounty duduk berhadapan dengan Sumanto di ruang tamu. Matanya menatap Sumanto dengan serius, tapi lembut. Sumanto, ia mulai dengan suara pelan, aku sudah banyak berpikir, tentang kamu, tentang aku, dan tentang kita. Sumanto menunduk, hatinya berdebar, ia siap untuk segala kemungkinan, tapi berharap yang terbaik. Aku tahu ini mungkin sulit untuk kamu dengar, tapi aku ingin kita mencoba. Aku ingin memberi kesempatan untuk kita bersama, bukan sebagai majikan dan pekerja, tapi sebagai dua orang yang saling menghargai dan menyayangi. Sumanto terkejut, matanya membelalak. Beberapa detik ia hanya bisa terdiam, lalu perlahan senyum yang hangat muncul di wajahnya. Bu Bounty, saya sangat berterima kasih. Saya tidak pernah berharap sampai sejauh ini. Mereka tertawa kecil bersama, seperti dua sahabat yang baru saja menemukan jawaban atas doa masing-masing. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah, tidak lagi sekadar majikan dan asisten, tapi menjadi dua insan yang saling melengkapi. Mereka belajar banyak, berbagi cerita, dan membangun impian bersama. Bounty pun sadar bahwa ritual mandi kembang yang ia coba dulu bukan hanya soal bunga dan air. Itu adalah pintu pembuka hatinya, pintu yang mengantar ia pada seseorang yang benar-benar peduli. Dan Sumanto, ia membuktikan bahwa cinta tidak memandang status, asal datang dari hati yang tulus. Di dunia yang penuh keraguan dan ketidakpastian, mereka menemukan satu hal yang pasti, cinta sejati tidak harus datang dari tempat yang kita duga. Kadang, ia ada di depan mata, hanya menunggu untuk dilihat dengan hati yang terbuka. Itulah akhir dari kisah Bounty dan Sumanto, dua jiwa yang menemukan arti cinta sesungguhnya. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentar dari kota mana kamu menonton. Siapa tahu, cinta sejati juga sedang menunggu di dekatmu.